Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di sini di channel Nasrullah Sidik. Dan kali ini lagi-lagi kita akan membahas yang namanya WebKeys. Nah, untuk pada bagian ini sebelum kita menutup akhir tahun 2019 yang biasa aja sebenarnya, aku akan sharing lagi bagaimana caranya untuk membuat peta ini yang kemarin kita buat point dan sekarang kita lebih kepada markernya. Jadi markernya ini bagaimana caranya agar bisa berbeda-beda antara setiap titik. Nah, jadi kalau yang ini yang kemarin kan kita bisa ganti, tapi ya titiknya tetap yang merah ini aja, tidak berbeda-beda gitu secara default seperti ini. Jadi ya gitu aja sih ceritanya. Jadi ini sebenarnya tutorial atau cara yang ya sebenarnya yang aku share ini sangat simpel. Jadi kita tidak akan memakan waktu yang lama. Jadi tadi intinya adalah bagaimana cara kita bikin ini berbeda-beda setiap titik. Nah, untuk itu caranya adalah, ini cara pertama adalah kita akan melakukan yang namanya penyimpanan marker langsung ke dalam hotspot. Di hotspot nanti kita akan tambahkan isi fieldnya baru, yaitu field untuk marker. Jadi ya langsung saja kita masuk ke caranya bagaimana gitu ya. Kebetulan aku tidak punya intro, jadi kita langsung saja untuk masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja masuk. Jadi pertama adalah kita harus mengupdate dulu ini kita harus update dulu tabel si hotspot kemarin, itu tambahkan marker. Jadi di marker nanti kita akan simpan nama markernya yang mau kita custom. Jadi secara default nanti warnanya akan merah, tapi kita akan bisa ganti ini sesuai dengan titik yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya titik ini kita mau ganti warna biru, ya kita gitu lah. Nah, jadi kita sudah bikin markernya. Selanjutnya adalah kita membuat ini menyimpan markernya ke dalam sini. Ya tentunya kita harus melakukan yang namanya pengubahan coding dulu. Dan di sini kan sini harus kita melakukan yang namanya upload agar ya tersimpan di dalam sini. Dan konsepnya sebenarnya sama seperti kita mengupload yang namanya GeoJSON kemarin di kecamatan. Oke, jadi langsung saja caranya. Pertama adalah kita buka dulu coding hotspot ya, coding hotspot. Ini aku zoom ya. Kemarin aku sempat ditegur sama teman, itu kecil banget itu tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi sekarang aku zoom. Semoga ini kelihatan ya. Oke, jadi pertama adalah kita ke hotspot, kita harus update dulu yang namanya ini form agar kita bisa menyimpan markernya ke dalam database. Jadi ini kita buka aja codingnya sih halaman. Nah, setelah itu kecamatan. Yang kemarin kita kopas aja. Kita kopas. Jadi pertama untuk upload harus diingat dan sangat perlu diingat yaitu type-nya ini ya. Nah, ini kita harus paste ke sini agar kita bisa upload. Kalau tanpa ini ya sampai kiamat juga tidak bisa upload filenya karena tidak ada autorisasi untuk upload file atau kirim data di dalam formnya. Jadi kita masukkan ini dulu yang pertama, dan selanjutnya adalah menambahkan form untuk inputan filenya. Jadi kemarin ada GeoJSON, ini kita copy aja dan kita letakkan di bawah di sini. Oke, di sini kita ganti GeoJSON jadi marker. Info file sini jadi marker. Kenapa marker? Karena di dalam database kita pakai marker, jadi samakan aja biar tidak pusing. Dan di sini marker. Nah, sini markernya kosong katanya. Ya, ini kita sebenarnya kita bisa untuk hilangkan saja. Untuk khusus untuk info file kita bisa nilaikan default aja, karena kalau kita isi juga dia nggak ngaruh kok. Nah, jadi kita kosong ini aja gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa mengupload. Ya caranya ya tadi kita bisa upload aja gitu. Ini kita ubah dulu, kita coba. Kok error ya? Tidak bisa diubah ya? Ubah. Oke, ternyata ada error teman-teman. Jadi bagaimana ini? Kemarin agak error dan aku nggak tahu kalau bisa error ini. Jadi kita coba dulu ya. Kita cek dulu. Oh, ternyata ID-nya bisa, dan sini ternyata ada errornya di bagian sini. Oh iya, ternyata hotspotnya ini lupa. Ya, harusnya kita ganti hotspot, dan ID kecamatan kita ganti ke ID hotspot. Sorry ya. Nah, ini baru benar. Ya, kemarin nggak ada yang coba mungkin, jadi tidak ada yang bilang ini error itu untuk update-nya. Nah, jadi ya sudah. Sekarang sudah kita bisa lakukan upload yang namanya. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara mengambil file yang di-upload itu. Jadi sudah kita bikin form ini untuk input markernya. Sekarang ke kecamatan bagian atas gitu, kita bisa melakukan yang namanya ambilnya, ya mengambil data yang diupload. Nah, file itu kita paste aja langsung ke atas ini, sama seperti ini posisinya, kita paste saja. Nah, di file upload GeoJSON ini adalah name-nya, marker, name yang ada di form yang ini. Sorry, batuk-batuk, suara agak serak. Ini marker ini name-nya, jadi di atas ini harus pakai name. Nah, setelah itu GeoJSON ini adalah foldernya. Nah,
Foldernya GeoJSON, kita marker, kita namakan marker aja. Marker. Biar apa? Biar beda aja, biar tidak tergabung di dalam ini GeoJSON. Jadi posisi foldernya ini adalah di asset, setelah itu diunggah GeoJSON. Kenapa seperti itu? Karena ini ada function upload, itu secara default posisi filenya akan diupload itu ada di set dan unggah. Itu. Jadi kalau kalian mau lihat itu ada di helpers ya. Oke, jadi marker diupload ke unggah. Sini kita bikin folder baru marker agar biar disimpan ke dalam sana. Nah, seperti itu. Ini sudah ada 2 folder GeoJSON dan marker. Selesai. Jadi filenya kita akan ambil informasinya, sudah selesai. Selanjutnya adalah mengecek apakah file yang kita upload itu ada atau enggak. Jadi kalau secara default, kalau kita uploadnya adalah kosong, jadi dia tidak akan melakukan fungsi ini. Karena di sini fungsinya adalah if file, jika file ini dari upload ini adalah nilainya tidak false, artinya kalau false ini diabaikan, tapi kalau tidak false atau ada nilai di dalamnya, maka akan melakukan hal ini. Ini untuk apa? Pertama adalah di sini untuk mengambil datanya. Jadi marker kita registerkan dulu indeksnya ke dalam data agar nanti kita bisa lakukan yang namanya simpan dan update. Dan marker itu nilainya adalah dari file ini, dari returnnya upload. Dan secara default upload ini mereturn yang namanya nama filenya, nama filenya yang kita upload. Oke, lanjut marker file. Nah, selanjutnya di sini ini adalah mengecek apakah kita lakukan ini adalah proses update atau tambah. Jadi kalau kita melakukan update, maka sini ID hotspotnya nilainya adalah tidak 0. Jadi di sini codingku kan, kalau kita tambah data, ID hotspotnya akan bernilai 0. Jadi kalau kosong itu terdeteksi secara otomatis bahwa itu sedang melakukan yang namanya tambah data. Tapi kalau dia tidak kosong di sini, maka ini melakukan update. Dan ketika update, itu berarti data marker sebelumnya itu harus kita hapus. Kita ganti dengan yang baru kan. Nah, di sini melakukan fungsi tersebut, jadi hapus file di dalam folder. Jadi sini ada ID hotspot, get, dan setelah itu di get hotspotnya. Jadi kita ambil dulu nama markernya sesuai dengan ID yang kita ambil ini. Sini kita ganti ada marker, dan setelah di sini kita ganti marker. Setelah itu kita unlink markernya di folder marker sesuai dengan nama marker. Jadi kalau kita update nama marker yang sebelumnya itu kita unlink agar ya tidak bikin sampah. Dan setelah ini apa yang terjadi? Selesai sudah proses untuk kita bisa upload markernya. Nah, untuk itu kita coba choose file. Setelah itu aku sudah sediakan di yang ini. Nah, aku sudah download icon-iconnya ini. Jadi ceritanya nanti kita mau coba ya. Ini ada yang jangan penggagas-gas amat ini. Kita mau pakai yang markernya warna ungu. Kita coba upload ya. Simpan. Oke, sudah diubah. Apakah dia benar-benar masuk? Oke, markernya ini masuk datanya ya. Nih masuk datanya. Dan setelah apakah dia masuk sih? Nah, ini ungunya sudah masuk ke dalam. Jadi untuk yang ini hotspot yang si penggagas ini sudah ada markernya, tapi ini tidak tampil. Jadi kita akan tampilkan markernya. Kita bisa tambahkan tabelnya di table sini. Di habis tanggal tambahkan marker. Setelah itu di tanggal sini kita tambahkan marker. Jadi kalau nya ada, markernya bertuliskan ini artinya ada. Dan kita coba untuk tampilkan kok. Jadi di sini kita bisa pakai if, ya, if marker sama dengan kosong. Kalau nilai markernya kosong, maka kita stripkan aja. Dan kalau markernya ada, kita bisa pakai assets, unggah, posisinya tadi marker, garis miring, setelah itu row marker, refresh. Oke, ini posisi filenya. Setelah itu asset ini kita bikin image SLT. Nah, kalau kalian tidak paham ya silahkan bertanya. Kalau kalian paham ya syukur. Nah, jadi itu dia codingnya. Jadi di sini ini simple ya. Kalau kalian cari if ya, if else secara simple dari di PHP itu kayak begini. Rata-rata bahasa programmer sebenarnya sama juga sih. Jadi di sini cara simpelnya row marker dicek apakah dia nilainya kosong. Kalau dia kosong, maka dia akan menstripkan aja. Nah, makanya line strip. Setelah itu kalau dia tidak kosong, maka dia akan menampilkan foto. Gitu sih intinya. Ini marker kita kecilkan aja karena kita tidak terlalu perlu yang besar. WDTH kita pakai ya 30 deh. Nah, kecil kan. Setelah itu untuk TD nya kita bisa centerkan. Kita pakai kemarin pakai bootstrap, jadi langsung aja seperti ini biar center. Nah, iya kan sudah. Nah, sekarang kita di jalan penggagas gas amat itu sudah bisa bermarker ungu.
Nah, sudah ada datanya, kita ubah, ya tidak apa juga, simpan, ubah, simpan. Nah, dia tidak akan di-replace karena kita tidak melakukan upload apapun. Nah, yang lain juga jalan raya kita bisa update juga yang ganti warna hijau ya, simpan. Nah, ya kan, sudah selesai. Sekarang kita tinggal apply ke map kita. Dan poin ini kita biarkan aja, kita akan bikin menu baru biar yang dulu-dulu tidak terdegradasi ya. Karena sayang juga ya kita sudah bikin. Oke, poin sekarang poin marker aja namanya. Sini kita tambahkan linknya yaitu poin marker. Poin marker. Oke, ini filenya tidak ada katanya. Kita bisa pakai halaman new file, simpan, paste di halaman ya, di halaman. Kita buat halaman baru maksudnya. Nah, di sini kita sudah punya satu file baru, point marker, dan setelah itu left lead pointnya ini kita bisa copy full semua. Kita paste aja di sini. Setelah itu left point JS-nya ditambahkan marker. Karena di sini nanti kita pakai yang ada juga, tapi kita biar simple aja kita pakai yang ada aja. Setelah itu yang point JS-nya ini kita copy semua. Setelah itu kita bikin file baru, point JS, point marker JS. Nah, ini yang akan kita modif, JS-nya akan kita modif. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau terlalu lama juga aku kurang enak juga, karena itu aja ini ulang-ulang. Nah, sekarang kita secara default kita sudah tampilkan ini markernya ya, point marker. Dan sekarang kita tinggal mengapply yang ada di database kita tadi. Ya, oke, jadi caranya seperti ini. Point markernya ini sudah tidak ada masalah, kita tutup aja, sidebarnya kita tutup aja, hotspotnya sudah selesai juga permasalahannya tuh, tapi sayang kita ini nanti kita pakai. Ini biar aja dulu ya. Nah, kecamatan. Nah, aku coba marker JS. Nah, di file marker JS ini, point marker JS ini yang akan kita modif. Kita edit. Pertama kita scroll dulu untuk ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya yang kemarin marker kita itu adalah di sini. Jadi, bagaimana cara mengapply-nya? Jadi, kita bisa bandingkan tutup dulu. Nah, ini kita bisa melakukan yang ini, refresh ya. Ini kita akan bisa lakukan yang namanya kita buka dulu. Ini kita scroll ke bawah, kita lihat dulu ya codingnya. Nah, secara default ketika kita melakukan for each ya di sini. Nah, sini namanya for each, itu memecah nilainya, value-nya dari database. Itu secara default dia akan marker dan setelah itu mengapply iconnya dengan my icon ini. Nah, jadi kita bisa melakukan itu dengan cara begini. Dan iconnya seperti ini gitu. Jadi intinya iconnya adalah seperti ini dan my iconnya adalah seperti ini. Nah, kok apa maksudnya? Agak ngeblank. Jadi maksudnya adalah kita bikin agar my iconnya berbeda-beda. Jadi kalau yang kayak gini kan satu, makanya dia hanya tampil titik satu seperti ini aja. Sekarang kalau kita mau beda-beda ya kita bikin my iconnya ini beda-beda. Caranya adalah jadi di codingnya ini kita bisa sisipkan ke dalam sini. Nah, jadi nanti dia akan terulang. Nah, terulang seperti ini. Icon dan step ini dia akan terulang lagi icon dan terulang terus sampai beberapa kali. Jadi langsung kita modif aja. My icon ini akan kita bikin unik. Jadi kita pakai ID hotspot. Nah, setelah itu apply iconnya juga my iconnya unik menggunakan ID hotspot. Jadi secara hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ada my icon 1, my icon 2, my icon 3 dan itu masing-masing untuk markernya. Jadi markernya ini ID hotspotnya adalah ini. Dan setelah itu tinggal kita cek aja sama seperti yang di hotspot ini. Kita cek aja nih yang ini, kita if aja. Jadi dalam kurung row marker kita cek apakah dia nilainya kosong. Kalau kosong dia akan apply marker yang ada, tapi kalau dia tidak kosong maka dia akan apply marker sesuai punya dia. Jadi unggah marker tadi kan, setelah itu di sini row marker dan kita bisa refresh lagi. Nah, jadi otomatis kalau dia punya nilai marker maka dia akan tampil marker seperti ini, dan kalau dia tidak ada kita atur tadi maka tetap akan marker PNG. Dan kita refresh di tab petanya. Nah, ya kan dia akan berbeda-beda. Jadi seperti itu caranya agar marker kita berbeda-beda, setiap markernya sesuai dengan yang kita atur dalam database atau ini hotspotnya ini. Tapi kalau yang kayak begini, kalian lihat aja codingnya jadi panjang dan ini kesannya tidak begitu tidak clean lah itu untuk codingnya. Ini kan terulang-ulang juga gitu. Padahal sebenarnya kan untuk marker yang default ini kan cuma satu kali aja dipakainya. Maksudnya ya kalau default yang kayak gini aja sama yang kayak dari sini. Ini kan 2 kali jadi kita deskripsikan dan codingnya bakal panjang. Nah, ini kebetulan cuma 4.
Nah, bagaimana kalau codingnya ada 100? Maka akan 100 variable my icon di sini kan. Aduh, itu kacau sih. Nah, untuk itu kita perlu buka dokumentasinya lagi. Nah, untuk dokumentasinya ada di sini. Marker with custom icons. Nah, ya ini kita bisa yang kemarin itu pakai icon yang kita bikin kemarin, dan sekarang kita bisa mendefine icon kelas ini kita bisa pakai. Nah, di sini kita bisa pakai yang ini kita pakai kemarin, dan sekarang kita akan yang scroll ke bawah. Nah, ini kita bisa melakukan yang namanya icon extend. Ini kita bisa copy dan kita tetap pakai my icon. Jadi coding ini akan kita kembalikan dulu ke awal sebelum nanti api menyerang. Nah, seperti ini kita default lagi, kembalikan dulu. Oke, yang ini L iconnya nih kita akan ganti dengan L icon extend. Nah, untuk yang lainnya kita tidak perlu, cukup icon size-nya aja kita pakai, paste di sini. Nah, jadi kita pakai optionnya cuma ini aja. Ya, yang lain ini kita bisa pakai nanti, terserah kalian lah itu. Jadi nanti bisa tambahkan sendiri aja. Jadi sekarang kita pakai yang bisa standar-standar. Icon size-nya kita pakai agar ukuran iconnya itu sama. Nah, selanjutnya adalah mengapply-nya. Jadi URL-nya nanti akan kita kirim ke dalam my icon. Kalau tadi kan icon URL-nya di dalam aja itu pakem. Nah, sekarang kita tinggal mengirim icon URL iconnya itu sesuai dengan icon yang kita kehendaki. Jadi caranya adalah tinggal kita melakukan ini. Ini kita paste saja di my icon ini. My icon. Icon left icon left iconnya tidak pakai left icon karena kita pakai sini my icon. Nah kita extendkan seperti itu. Setelah itu icon URL-nya kita pakai asset ini. Caranya hampir sama tadi. Ini kita hapus lagi ya, hapus, dan icon URL ini kita tutup seperti ini, dan kita lakukan if tangki seperti PHP ya tadi. Jadi dalam kurung row hampir sama seperti tadi, cuma ini lebih simpelnya aja row. Setelah itu marker ada atau tidak. Kalau tidak ada data, maka dia akan mengambil marker secara defaultnya, yaitu asset ini. Ini akan aku perbaiki dulu, dan ini tutupnya kita hilangkan ya satu. Nah, kalau markernya ada nilainya, maka asset kita akan kirim nilai asset unggah marker. Setelah itu row marker. Jadi markernya apa? Kita kirim dan kita refresh. Error. Kita refresh dulu. Apa error sih? Nah, ini kan sudah berubah nih. Nah, kita my iconnya sudah pakai icon extend tadi. Setelah itu URL-nya di sini berbeda-beda. Ini satu. Setelah itu marker bagian ini satu. Ya kan? Nah, beda-beda sudah. Jadi simple seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, tapi icon URL-nya berbeda-beda. Ini error kenapa ya? Kita cek dulu ya. Oh, sama dengannya dua gitu. Iya. Nah, jadi sama hasilnya. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Ini kelapis tuh. Kita dulu. Nah, ya kan? Oke, jadi ini lebih simple dibandingkan yang kita tadi yang agak panjang tadi. Itu kurang enak juga sebenarnya untuk coding, berulang-ulang. Padahal intinya kayak gini doang gitu. Bisa lebih sederhana. Jadi kita pakai yang lebih sederhana aja. Nah, jadi sudah gitu aja caranya. Dan sepertinya sekian aja untuk tutorial kali ini. Ya. Oh ya, untuk icon-icon, ini aku punya rekomendasi bagi kalian-kalian yang mau cari icon gitu ya. Aku sering pakainya di sini, icon8.com. Jadi sini banyak sekali icon-iconnya dan semuanya gratis. Jadi kalian bisa ekspor puasnya, itu mau cari apa aja iconnya ada di sini. Ini sebagai info tambahan aja gitu. Jadi untuk tutorial ini juga aku bilang selesai juga untuk kali ini. Bisa dibilang ini untuk penutup akhir tahun juga. Aku nggak tahu, yang pasti ini ya konten terakhir atau apa untuk tahun ini. Ya inilah intinya. Aduh kok blank gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau tekan like kalau kalian suka dengan video ini, dan tekan dislike kalau kalian tidak suka, dan berikan komentar ya kalau ada beberapa hal yang kurang dalam video ini agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.